Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Terlibat tawuran 12 orang ditangkap polisi. Ribuan buruh blokade jalan protokol Tangerang. Kades Karangsari akui membuat pesan suara mendukung caleg tertentu. Setelah terjadinya tawuran dua kelompok yang menyebabkan satu remaja terluka, polisi langsung mengejar para pelaku. Polisi sudah menangkap 12 orang pelaku yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Namun baru 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan para pelaku, bentrokan diawali dari keributan di media sosial dan kemudian saling sepakat untuk bertemu dan melakukan tawuran. Tidak hanya itu, kelompok pelaku juga telah merencanakan hal ini dengan matang, di antaranya dengan berkumpul di satu tempat dan menyimpan senjata tajam yang akan digunakan dalam tawuran. Akibat kejadian tersebut, satu orang menjadi korban dan mengalami luka parah di bagian kepala, lengan, dan jari akibat sabetan senjata tajam. Korban pun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Update penanganan kasusnya, mengingat para pelaku ini rata-rata masih di bawah umur, rata-rata umur 15 tahun ya, masih kelas 1 SMA. Kita gunakan pendampingan dari Bapas dalam proses pemeriksaan dan Polisi juga masih mengejar pelaku lain yang kabur. Jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kekerasan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri kembali terjadi. Kali ini peristiwa memilukan ini terjadi di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bahkan korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA hamil 8 bulan. Mirisnya korban harus melayani perilaku bejat orang tuanya bernama MN sejak duduk di kelas 4 SD hingga kelas 2 SMA. Tak hanya dipaksa melayani nafsu pelaku, korban juga mengaku kerap disiksa jika menolak keinginan sang ayah. Karena tertekan, korban akhirnya mau menuruti perbuatan bejat ayah kandungnya tersebut. Sementara itu, sang adik yang masih duduk di bangku SMP juga nyaris menjadi korban kebejatan pelaku. Beruntungnya dalam 2 kali kesempatan korban selalu berhasil melawan dan kabur dari cengkeraman pelaku. Korban sendiri merasa takut dan trauma atas apa yang menimpa dirinya. Sebab korban diancam akan dibunuh jika bercerita dengan orang lain. Korban memberanikan diri mengungkapkan kabar buruk ke ibunya. Korban akhirnya melaporkan ke polisi. Di situ juga aku sempat nggak percaya kalau dia hamil. Soalnya kalau dia pakai baju sekolah itu kayak nggak kelihatan biasa. Dan aku pun juga pernah tes pack. Hasilnya negatif, entah tes pack-nya yang rusak, entah dia yang ngasih air apa-apa, aku nggak ngerti ya. Cuma saat itu hasilnya negatif, ya udah. Cuma kok makin kesini 2 minggu kok kayak perutnya makin kenceng gitu kan. Curiga. Akhirnya aku sama sepupuku, ya udah teh, ayo teh kita tes pack lagi, tes pack. Hasilnya itu positif. Pelaku dilaporkan juga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Aktivis perempuan dan anak menyebut para korban tak berani bersuara karena mendapat tekanan dari pelaku. Yang masuk via Instagram, direct messengers mengenai ada anak yang dilecehkan oleh bapak kandungnya, itu dari SD bahkan sampai sekarang kelas 2 SMA. Nah, tetangganya ini menginformasikan bahwa kondisi korban sudah hamil 8 bulan dan 2 minggu lagi akan melahirkan. Akhirnya tadi kita datang jam 3, setengah 3-an, langsung ketemu sama korban dan juga ibunya. Kita tanya-tanya, kita follow up seperti apa, udah LP apa belum, ternyata alhamdulillah udah LP dan sudah visum. Si ibunya ini katanya selama ini berakting seolah baik-baik aja supaya pelakunya ini nggak kabur. Kini keberadaan pelaku sendiri belum diketahui. Diduga pelaku kabur setelah peristiwa tersebut mendapat perhatian publik. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Ribuan buruh Tangerang Raya memblokade Jalan Gatot Subroto Jati Uwung Kota Tangerang menuju akses jalan tol dan Serang Banten Rabu siang. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Langkah ini dilakukan sebagai penolakan penetapan upah minimum 2024 dengan regulasi PP 51 yang dinilai merugikan para buruh. Selain memblokade jalan, ribuan buruh juga menggelar mimbar bebas di 2 mobil komando yang tersedia. Rencananya hari ini seluruh federasi dan serikat buruh dari 8 kabupaten kota yang ada di Banten akan menggelar unjuk rasa akbar di depan kantor Gubernur Banten dengan membawa surat rekomendasi pengupahan dari wilayah masing-masing. Menerbitkan SKUMK sesuai rekomendasi masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Untuk Tangerang Raya, acuannya 19%. Sedangkan hari ini ada 8 kabupaten kota berkumpul di kantor Provinsi Banten yang ditetapkan pada Rabu sore sampai SK tersebut dikeluarkan. Namun apabila SK tersebut tidak sesuai, para buruh akan menginap sampai surat keputusan tersebut sesuai yang diharapkan buruh. Ya, hari ini adalah aksi memang besar-besaran yang dilakukan di Provinsi Banten. Jadi 8 kota dan kabupaten hari ini kita semua menuju ke KP3B. Tujuannya adalah kita meminta kepada Pak PJ Gubernur untuk menerbitkan SKUMK sesuai dengan rekomendasi masing-masing wilayah. Buruh mengancam jika rekomendasi yang dibawa para buruh tidak mendapat respon positif, maka ribuan buruh akan bermalam di kantor Gubernur Banten sampai SK tersebut diterbitkan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ditemui usai menghadiri seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma Kota Tangerang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meminta KPU RI untuk bertanggung jawab atas bocornya data pemilih yang dibobol hacker. Menko Polhukam mengaku terkejut atas kejadian ini. Untuk itu, dirinya berharap kepada KPU RI untuk membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi unsur-unsur yang bisa terjadi peretasan. Sementara itu, Menko Polhukam juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan peretasan, dikarenakan itu untuk kepentingan bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pemilu dengan baik. Integritas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi terjadinya peretasan. Hingga saat ini, KPU RI tengah melakukan penelusuran bersama kepolisian serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mengejar pelaku. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.